Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Kiri kanan saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Selamat hari Minggu yang diberkati. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar dari Mazmur 88, Mazmur 89, compare and contrast. Roh Kudus seringkali menaruh dua buah cerita dalam pasal yang berdampingan supaya saudara dan saya bisa belajar dengan cara melihat perbandingan, dengan cara melihat perbedaannya. Mazmur 88 ditulis oleh siapa, masih ingat? Bukan Herman, Heman. Heman. Ditulis oleh Heman. Mazmur 88 memberitahukan sama saudara, merupakan ekspresi dari orang-orang yang hidupnya di bawah hukum Taurat, di bawah tuntutan. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat akan menuntut kesempurnaan, kekudusan, kebenaran. Kemudian hukum Taurat akan membuat saudara melihat kepada dirimu sendiri. Waktu saudara melihat kepada dirimu sendiri, saudara berpikir saudara sanggup menggenapi seluruh tuntutannya. Padahal akan berakhir dengan kegagalan. Ketika kamu gagal, kamu berpikir Tuhan akan marah, Tuhan akan murka. Dan betul-betul memang Mazmur 88 berbicara tentang murka Allah. Tetapi puji Tuhan, kalau saudara baca keseluruhan Mazmur 88, semua yang seharusnya saudara alami, kegelapan, ini bagian saudara ketika saudara hidup di bawah hukum Taurat, kegelapan, kehancuran, kutuk, penghukuman, murka Allah, sudah ditanggung sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Heman berkata, mengapa engkau memalingkan wajahmu? Aku berseru, tapi engkau memalingkan wajahku. Ini semua sudah ditanggung sama Yesus di atas kayu salib. Kegelapan, kehancuran, kutuk, dia tergantung sana, menanggung semua kutuk yang harusnya menjadi bagian saudara. Dia berseru, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya hari ini, saudara dan saya bisa hidup dalam terang wajah Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bersorak-sorailah, semua dosamu sudah diampuni. Tuhan memberikan identitas yang baru sama saudara. Dia tempatkan saudara di dalam Yesus. Kebenaran Yesus, kebenaran saudara. Yesus adalah kebenaranmu, dia kekudusanmu, dia kemuliaanmu, dia kekuatanmu. Dan saudara dan saya adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Karena apa yang dia lakukan? Kamu orang benar, doamu didengar di surga. Itu sebabnya hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama belajar tentang berdoa. Berdoa bukan dengan mental perjanjian lama. Seperti Heman, aku berseru kepadamu di pagi hari, tapi engkau memalingkan wajahku. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar berdoa dengan memiliki mental perjanjian baru. Oke? Apa praktisnya dari ayat ini? Kita akan sama-sama melihat dari 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki. Jadi ayat ini bukan hanya berbicara untuk laki-laki. Kita harus lihat konteksnya. Kalau saya jelasin nanti akan panjang lagi. Tapi ayat ini untuk semua orang percaya. Laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kalimat tanpa marah dan tanpa perselisihan di sini terjemahan dalam Alkitab New King James, without wrath and doubting. Wrath itu amarah, murka. Doubting itu keraguan. Jadi beginilah caranya saudara berdoa. Menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa keraguan. Kita akan sama-sama belajar arti praktis dari ayat ini. Sekaligus saya akan kasih contoh bagaimana caranya saya berdoa setiap hari. Karena banyak yang tanya, Pak Ivan kalau berdoa gimana sih? Hari ini saya buka sama saudara. Arti praktis dari ayat ini. Menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan atau tanpa keraguan. Nah, banyak orang Kristen waktu baca ayat ini, mereka berpikir ini merupakan satu kondisi yang harus mereka penuhi ketika mereka berdoa. Tangan saya harus suci. Gak boleh marah. Gak boleh ragu-ragu. Nah, perhatikan baik-baik. Saudara jangan pernah mengaplikasikan hukum Taurat ke dalam ayat ini. Supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tangan yang suci. Suci di sini, kudus di sini berbicara tentang identitasmu, keberadaanmu sebagai orang percaya di dalam Yesus. Jadi waktu kamu berdoa, mengangkat tangan, tanganmu adalah tangan yang suci. Nggak semuanya bilang amin. Tanganmu adalah tangan yang suci. Bilang sama kiri kanan saudara, tanganmu suci.
Amin. Kenapa saya katakan demikian? Ingat, waktu saudara lahir baru, waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah disucikan, dikuduskan oleh persembahan tubuh Kristus satu kali untuk selamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi kalau saudara sudah disucikan, dikuduskan oleh persembahan tubuh Kristus satu kali untuk selamanya, waktu saudara mengangkat tangan, tanganmu itu tangan yang suci, tangan yang kudus. Jadi suci kudus di sini berbicara tentang identitasmu, berbicara tentang keberadaanmu di dalam Tuhan, dikuduskan, disucikan oleh persembahan tubuh Kristus satu kali untuk selamanya. Jadi waktu kamu mengangkat tangan berdoa, tanganmu itu tangan yang suci. Amin. Bukan berarti tanganmu terus-menerus tidak pernah berbuat sesuatu yang salah, bukan itu maksudnya. Tapi ini berbicara tentang identitas keberadaanmu di dalam Tuhan. Tanganmu suci, tanganmu kudus, karena kamu sudah dikuduskan satu kali oleh persembahan tubuh Kristus untuk selama-lamanya. Ini keberadaan saudara, ini identitasmu. Kalau seekor kupu-kupu, dia bisa saja terbang di atas sampah, kemudian dia hinggap di atas sampah. Bisa. Tapi bukan berarti kalau kupu-kupu hinggap di atas sampah, dia berubah menjadi lalat. Saudara bisa saja berbuat sesuatu yang salah. Tapi bukan berarti ketika saudara berbuat sesuatu yang salah, saudara berubah lagi menjadi orang berdosa yang perlu diselamatkan lagi, di mana Yesus harus datang lagi mati untuk kedua kali untuk menghapus dosamu. Bukan. Kalau saudara berbuat sesuatu yang salah, saudara sama saja seperti orang percaya yang sedang jatuh ke dalam lumpur. Ibaratnya seekor domba, saudara seekor domba yang jatuh ke dalam lumpur. Ingat, saudara domba, bukan babi. Kalau babi jatuh ke dalam lumpur, dia menikmati, dia semakin bermain-main, dia enjoy. Tapi domba, ketika domba jatuh ke dalam lumpur, dia pasti merasa tidak nyaman. Saudara tidak comfort. Tidak ada damai sejahtera ketika saudara berbuat sesuatu yang salah. Nah itu domba. Jadi apa arti praktisnya? Menadahkan tangan yang suci. Apa artinya menadahkan tangan yang suci? Daud berkata begini dalam Mazmur. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Daud berkata begini, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Artinya doa saudara ada hubungannya dengan persembahan ukupan. Ingat baik-baik, doamu ada hubungannya dengan persembahan ukupan. Kalau saudara kembali ke perjanjian lama pada zaman Musa, mezbah persembahan ukupan ada di ruang Maha Kudus. Ingat bait Allah ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Setiap bagian ada perabotan bait Allah. Di pelataran ada mezbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan. Masuk ke dalam kemah suci, ruang yang pertama ruang kudus, di situ ada meja roti unjukan, ada kandil, ada kaki dian. Kemudian antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus dipisahkan oleh sebuah tirai. Di balik tirai, persis di balik tirai, hanya imam besar. 1 tahun sekali, pada hari raya pendamaian, Yom Kippur, imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Perabot yang pertama di situ, mezbah pembakaran ukupan. Di depan mezbah pembakaran ukupan ada tabut perjanjian. Setahun sekali, hari raya pendamaian, Yom Kippur, imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, membawa api perbaraan dan ukupan, wangi-wangian. Imamat 16 ayat 12-13. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutupan pendamaian yang di atas hukum Allah supaya ia jangan mati. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir, ruang Maha Kudus. Imam besar membawa wangi-wangian. Wangi-wangian di sini berbicara semuanya tentang atribut Yesus. Pikirannya, perkataannya, perbuatannya. Dia tidak berdosa, di dalam dia tidak dosa. Dia satu-satunya yang sempurna. Amin. Dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian imam besar juga membawa perbaraan berisi penuh bara api. Di sini berbicara tentang apa? Murka Allah.
Jadi imam besar membawa api, membawa wangi-wangian. Yesus masuk ke belakang tabir. Apa yang terjadi? Imam besar membakar wangi-wangian di atas bara api. Setelah itu keluar asap yang naik sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah. Semua yang Yesus lakukan di atas kayu salib, dia adalah korban untuk dosamu yang naik menyenangkan hati Tuhan. Amin. Daud berkata begini, doaku adalah bagimu seperti pembakaran ukupan. Waktu berdoa adalah waktu pembakaran ukupan. Nanti kita akan ketemu ayatnya. Jadi simpan baik-baik, waktu berdoa adalah waktu pembakaran ukupan. Kemudian Daud berkata begini, biarlah tanganku yang terangkat seperti korban persembahan di waktu petang. Tanganku yang terangkat seperti korban persembahan di waktu petang. Korban petang. Kembali ke zaman Musa, setiap hari di bait Allah dipersembahkan korban sebanyak 2 kali. Korban pagi jam 9, korban petang jam 3 sore. Semuanya ini berbicara tentang korban pagi, berbicara tentang Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Alkitab berkata, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jam 3 petang. Dia berseru, dia berteriak dengan suara nyaring. Allahku, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia mati di atas kayu salib. Korban petang. Dia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk menguduskan, menyucikan kamu 1 kali untuk selamanya. Korban petang. Biarlah tanganku seperti korban persembahan di waktu petang. Korban petang berbicara tentang kematian Yesus. Kematian Yesus menyucikan, menguduskan kamu 1 kali untuk selamanya. Jadi waktu kamu berdoa, tanganmu terangkat. Tangan yang terangkat adalah tangan yang kudus. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, tanganmu adalah tangan yang kudus. Kembali lagi ke ayat yang tadi. Perhatikan baik-baik. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci. Apa artinya tangan yang suci? Ingat, Daud berkata dalam Mazmur, biarlah tanganku yang terangkat seperti korban persembahan di waktu petang. Korban persembahan di waktu petang berbicara tentang kematian Yesus yang menguduskan kamu 1 kali untuk selamanya. Tanganku adalah tangan yang kudus. Kenapa? Karena saudara sudah disucikan, dikuduskan 1 kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Ingat itu. Amin. Kemudian tanpa marah dan tanpa perselisihan, tanpa keraguan. Kita akan sama-sama belajar secara praktis. Apa artinya praktis? Praktis dari ayat ini. Waktu saudara berdoa tanpa marah, tanpa perselisihan. Kita akan sama-sama belajar dari mezbah pembakaran ukupan. Ingat tadi Daud berkata apa? Biarlah doaku adalah bagimu seperti pembakaran ukupan. Jadi waktu berdoa adalah waktu membakar ukupan. Itu sebabnya saya ajak saudara untuk melihat peristiwa, 2 peristiwa yang terjadi di mezbah pembakaran ukupan. Di mana peristiwa yang pertama terjadi kemarahan, peristiwa yang kedua terjadi keraguan-raguan. Kita akan sama-sama belajar. Kenapa bisa terjadi kemarahan? Kenapa bisa terjadi keraguan-raguan? Karena di sini dikatakan waktu kamu berdoa, kamu gak boleh marah. Kamu gak boleh ragu-ragu. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, tanpa marah. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Di sini diceritakan ada seorang raja yang bernama Uzia. Uzia dia mencari Allah selama hidupnya Zakaria. Dan Zakaria mengajarkan kepada Uzia untuk takut akan Tuhan. Dan Alkitab menceritakan selama dia mencari Allah, selama dia hidup takut akan Tuhan, Allah membuat segala sesuatu yang dia kerjakan berhasil. Dan dia menjadi raja yang terkenal sampai ke daerah-daerah yang jauh. Dan Tuhan sering menolong Uzia dengan cara yang ajaib. Sehingga dia menjadi raja yang kuat. Dan ini yang menyedihkan, ketika dia menjadi raja yang kuat, dia menjadi sombong. Ketika dia kuat, dia menjadi sombong. Uzia menjadi sombong dan dia melakukan perbuatan yang merusak. Apa yang dia lakukan? Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi sombong. Nah ini akarnya. Ingat baik-baik, akarnya apa? Sombong.
Ia melakukan hal yang merusak. Apa yang dilakukan? Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dia masuk bait Tuhan. Sampai kemana? Sampai ke ruang Maha Kudus. Karena mezbah pembakaran ukupan ada di ruang Maha Kudus. Padahal tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke sana kecuali imam besar. Jadi Uzia, dia seorang raja. Membakar ukupan adalah tugas seorang imam besar. Tidak seharusnya seorang raja melakukan tugas seorang imam besar. Membakar ukupan hanya dilakukan oleh imam besar yang dipilih, diurapi oleh Allah. Lebih daripada itu, tidak ada seorang pun yang boleh. Tapi apa yang terjadi? Uzia, dia masuk ke sana membakar ukupan. Kenapa? Karena dia sombong. Dia sombong, dia menjadi tinggi hati. Ayat selanjutnya 17-20. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan puluhan imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan, hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Kejadian ini di dekat mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar, dia marah. Dia menjadi marah. Kenapa dia marah? Karena dia ditegur oleh rombongan para imam. Kenapa waktu dia tegur dia marah? Kenapa? Karena dia sombong. Dia menjadi tinggi hati. Dia lupa kalau selama ini segala sesuatu yang dia kerjakan berhasil itu karena Tuhan yang membuat dia berhasil. Dia lupa kalau selama ini dia menjadi kuat karena Tuhan sering menolong dia dengan cara yang ajaib. Dia lupa kalau Tuhan adalah kekuatan dia. Dia lupa namanya adalah Uzia. Ingat baik-baik, kalau selalu belajar Alkitab, setiap nama yang muncul pasti ada artinya. Dia lupa namanya adalah Uzia. Apa artinya Uzia? Dalam bahasa Ibrani artinya adalah the Lord is my strength. Tuhan adalah kekuatanku. Uzia. Dia lupa namanya Uzia. Dia lupa Tuhan adalah kekuatanku. Dia lupa kalau selama ini apa yang dikerjakan berhasil itu karena Tuhan yang membuat dia berhasil. Dia lupa kalau selama ini dia kuat karena Tuhan sering menolong dia secara ajaib. Uzia, the Lord is my strength. Saudara masih ingat senapan yang dibuat oleh bangsa Israel? Uzi. Tactical weapon yang sangat kecil tapi kekuatannya seperti senapan yang besar. Dan orang Israel memberi nama Uzi. Apa itu Uzi? The Lord is my strength. Tuhan adalah kekuatanku. Jadi perhatikan baik-baik. Kejadian ini, kemarahan terjadi di mezbah pembakaran ukupan. Waktu berdoa terjadi, Uzia marah. Kenapa Uzia marah? Jauh sebelum terjadi kemarahan. Akarnya apa tadi? Sombong. Dia lupa Tuhan adalah kekuatan dia. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan adalah kekuatanmu. Amin. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak menyadari dan dia tidak menyadari bahwa kalau mereka mengalami hal-hal yang seperti ini, sukses dalam pelayanan, sukses dalam bisnis, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam hubungan atau apapun, mereka berpikir itu semua karena kepandaian, kekuatan. Itu mereka berpikir itu semua karena mereka meraihnya karena koneksi, karena fasilitas yang mereka miliki. Selama 2-3 tahun belakangan ini, waktu terjadi pandemi, saya mau kasih tahu, kepandaian manusia, kekuatan manusia, koneksi, fasilitas apapun, rontok semua. Kalau kamu boleh ada sebagaimana kamu ada hari ini, itu semua karena kasih karunia kebaikan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanmu. Tuhan yang menolong kamu secara ajaib. Tuhan yang membuat segala sesuatunya berhasil. Ketika orang dunia gagal, Tuhan buat kamu berhasil. Bukan kamu yang hebat, Tuhan yang membuat kamu berhasil. Selalu ingat itu.
Tuhan adalah kekuatanmu. Usia dia lupa. Waktu di pembakaran ukupan, waktunya berdoa, dia lupa. Tuhan adalah kekuatan saya. Dia menjadi sombong. Terjadi kemarahan. Jauh sebelum terjadi kemarahan. Apa akarnya? Kesombongan. Jangan pernah lupa. Tuhan adalah kekuatanmu. Amin. Apa yang saya mau sampaikan? Nanti kita selesaiin dulu yang satu ini. Oke? Yang kedua, peristiwa yang kedua. Di mesbah pembakaran ukupan. Saudara masih ingat Zakaria? Ini Nabi Zakaria. Ini imam besar Zakaria. Bapaknya Yohanes Pembaptis. Kita lihat peristiwanya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Di sini diceritakan Zakaria, imam besar Zakaria, dia mendapat tugas untuk membakar ukupan. Dia mendapat tugas membakar ukupan. Alkitab menceritakan sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Jadi waktu membakar ukupan adalah waktu berdoa. Betul? Imam besar masuk membakar ukupan. Tadi dikatakan supaya dia jangan mati. Betul? Waktu dia keluar, seluruh rakyat bersorak. Kalau imam besarnya hidup, artinya apa? Semua doa mereka didengar. Amin. Jadi Zakaria dia masuk ke dalam. Mendapat tugas membakar ukupan. Waktu dia membakar ukupan, apa yang terjadi di sana? Ayat yang ke-11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Gabriel, malaikat pembawa berita, menampakkan diri kepada Zakaria di mesbah pembakaran ukupan sambil berkata, istrimu Elisabet akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamakan dia siapa? Yohanes. Kasih nama Yohanes. Nah, apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi di mesbah pembakaran ukupan? Apa responnya Zakaria ketika dia mendengar berita ini? Apa responnya? Dia tidak percaya. Dia ragu-ragu. Terjadi keraguan-raguan di sini. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku sudah tua, istriku sudah lanjut usia. Bagaimana mungkin? Dia tidak percaya sama firman Tuhan. Dia tidak percaya sama janji Tuhan. Terjadi keraguan-raguan. Apa yang terjadi? Gabriel berkata, akulah Gabriel. Akulah Gabriel. Karena dia tidak percaya. Tuhan bungkam mulutnya. 9 bulan. Sementara. Sampai anaknya lahir. Kenapa? Kita sudah belajar tahun 2022. Buat gereja ini adalah tahun amin. The year of amin. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semua akan dipenuhi. Amin. Untuk bisa memenuhi janji Tuhan terhadap Zakaria, Tuhan harus bungkam mulutnya Zakaria. Kenapa? Karena kita sudah belajar selama setahun ini. Bagaimana caranya menerima janji Tuhan? Jangan sampai ada ketidakpercayaan. Bangsa Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan karena ketidakpercayaan. Tapi iman seperti tangan yang terbuka yang siap menerima janji Allah. Ketidakpercayaan seperti tangan yang tertutup menolak janji Allah. Waktu berita ini datang, istrimu Elisabet akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya dia Yohanes. Bagaimana mungkin? Seperti tangan yang tertutup menolak janji Allah. Tapi Tuhan baik, Tuhan bungkam mulutnya. Sampai anaknya lahir, 9 bulan. Sementara waktu. Kenapa? Karena perkataan yang keluar dari mulutmu bisa membangun dan bisa meruntuhkan. Hati-hati. Saya percaya kalau Tuhan tutup mulut saudara juga selama 9 bulan. Saya percaya hidupmu mungkin lebih baik. Ada yang mau? Saya berdoa buat saudara hari ini. 9 bulan sementara. Jadi perhatikan baik-baik. Di mesbah pembakaran ukupan terjadi keraguan-raguan. Kenapa ragu-ragu?
Karena dia lupa namanya. Nah, lagi-lagi nama yang muncul, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Dia lupa namanya Zakaria. Dia lupa nama istrinya Elizabeth. Dia lupa janji Tuhan bahwa tahun depan kamu punya Yohanes. Apa artinya semua nama-nama ini? Perhatikan baik-baik. Zakaria artinya God remembers. Elizabeth artinya God's promise. Yohanes artinya God's grace. Kalau kamu percaya janji Tuhan, ingat Tuhan adalah Tuhan yang setia sama janjinya. Dia akan genapi janjinya, dia akan berikan kasih karunia sama saudara untuk menggenapi janjinya. Amin. Selalu percaya sama janji Tuhan. Jangan pernah tidak percaya. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang setia sama janjinya, dia akan genapi janjinya. Dia berikan kasih karunia untuk menggenapi janjinya dalam hidupmu. Jangan sampai ada ketidakpercayaan. Jadi perhatikan baik-baik. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci. Tanpa marah, tanpa perselisihan. Kita sudah lihat, ada dua peristiwa di sini. Di mezbah pembakaran ukupan. Karena mezbah pembakaran ukupan berbicara tentang waktu berdoa. Waktu membakar ukupan adalah waktu berdoa. Yang pertama, terjadi kemarahan. Usia, dia marah di sana. Kemudian yang kedua, kita lihat Zakaria, dia ragu-ragu di sana. Kenapa Usia marah? Jauh sebelum ada kemarahan timbul. Kenapa dia sombong? Karena dia lupa Tuhan adalah kekuatan dia. Zakaria, kenapa dia ragu-ragu waktu dia berdoa? Karena dia lupa, dia tidak percaya janji Tuhan. Dengan kata lain, kedua orang ini waktu dia berdoa, dia datang sama Tuhan, dia hanya mengandalkan kekuatan mereka. Mereka hanya melihat kepada dirinya sendiri. Mereka tidak melihat kepada Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Yang pertama, supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci. Apa maksudnya tangan yang suci? Ingat, Daud berkata, biarlah tanganku yang terangkat seperti korban persembahan di waktu petang. Artinya apa? Persembahan di waktu petang. Korban persembahan di waktu petang. Berbicara tentang kematian Yesus. Kematian Yesus menguduskan kamu satu kali untuk selamanya. Waktu kamu berdoa, yang pertama, kamu harus ingat ini. Yesus adalah kekudusanmu. Datang sama Tuhan. Jangan melihat keberadaanmu, tapi datang sama Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kalau kamu datang sama Tuhan, melihat kepada dirimu sendiri, maka kamu merasa tidak layak dan kamu tidak akan pernah mau datang sama Tuhan. Tapi datang sama Tuhan, lihat apa yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Kamu memiliki keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia. Amin. Yang kedua, tanpa marah. Kita sudah belajar dari Usia. Kenapa dia marah? Jauh sebelum ada kemarahan, ada kesombongan. Karena dia tidak percaya. Dia tidak menyadari Tuhan adalah kekuatan dia. Yang kedua, yang kamu harus sadari. Tuhan adalah kekuatan kamu. Usia, dia merasa kalau dia selama ini berhasil karena dia hebat. Usia merasa kalau dia kuat karena itu kekuatan dia. Padahal dia berhasil karena Tuhan membuat dia selalu berhasil. Dia kuat karena Tuhan menolong dia dengan cara yang ajaib. Kalau kamu boleh ada sebagaimana kamu ada, itu karena Tuhan yang kasih kekuatan sama kamu. Karena dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Yang ketiga, selalu ingat ini. Tanpa perselisihan, selalu ingat. Jangan pernah tidak percaya janji Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu. Jadi kalau saudara lihat kesimpulan ketiga ini, datang sama Tuhan. Jangan melihat kepada dirimu sendiri. Datang sama Tuhan. Lihat karena apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dia adalah kekudusanmu. Dia adalah kekuatanmu. Percaya janji Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Yesus janji Tuhan bukan ya dan tidak. Tidak ada dua opsi. Hanya satu opsi. Janji Tuhan adalah ya dan amin buat semua orang yang ada dalam Kristus Yesus. Datang sama Tuhan, miliki keberanian. Kenapa? Karena Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya satu kali, menguduskan saya, menyucikan saya untuk selama-lamanya. Datang dengan kekudusan Yesus. Amin. Miliki keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kamu akan menemukan kasih karunia, kamu akan menemukan mercy, dan kamu akan menemukan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Dan Tuhan adalah kekuatanmu. Amin. Datang sama Tuhan. Seperti imam besar. Masuk membawa perbaraan api. Murka Tuhan. Membawa ukupan wangi-wangian. Berbicara tentang Yesus. Dibakar.
datang sama Tuhan, mengandalkan apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, mempersembahkan tubuhnya, semuanya naik sebagai persembahan yang harum. Doamu didengar. Amin. Tuhan, aku bersyukur. Jadi setiap kali saudara berdoa, saudara memuliakan apa yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Datang dengan memberikan kemuliaan kepada apa yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Tuhan, aku bersyukur Engkau telah menggantikan posisiku menjadi berdosa supaya aku menjadi orang yang benar. Datang sebagai orang yang benar karena apa yang Dia lakukan. Dan selalu ingat janji Tuhan. Berperkara dengan janji Tuhan. Tuhan berkata, ingatkanlah janji-janjiku, marilah kita berperkara. Amin. Selalu percaya, punya confidence. Kenapa? Karena buat orang-orang dalam Yesus, janji Tuhan, ya dan amin. Bukan ya dan tidak, bukan. Tapi hanya ada ya. Saudara percaya, jangan ada keraguan. Selalu berdoa dengan janji Tuhan. Gimana praktisnya? Ini doa saya setiap hari. 20-30 menit. Saya hanya berbicara tentang apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat saya di atas kayu salib. Hanya itu aja. Memuliakan Tuhan. Datang sama Tuhan dengan kekudusan Dia. Datang sama Tuhan, memuliakan Dia. Bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya ini semua karena kekuatan yang Tuhan berikan sama saya. Dan saya berperkara, saya berdoa dengan janji-janji Tuhan. Dengan firman-firman Tuhan. Ini doa saya. Kalau saya berdoa setiap hari, saya selalu mulai dengan ini. Mazmur 103. Betapa aku bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang mengampuni semua kesalahanku. Engkau yang menyembuhkan semua penyakitku. Engkau yang menebus aku dari lubang kubur. Memahkotai aku dengan kasih setiamu, dengan rahmatku. Memuaskan semua hasratku dengan kebaikan. Masa mudaku selalu baru seperti pada burung Raja Wali. Aku bersyukur Engkau begitu mengasihi aku. Aku adalah orang yang paling Kau sayang Tuhan. Engkau tinggalkan sorga yang mulia. Tidak menganggap kesetaraanmu dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan dirimu, datang ke dalam dunia, menjadi manusia. Mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dalam keadaan hamba Engkau taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Menanggung dosa, penghukuman, kutuk yang harusnya menjadi bagian saya. Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Sebagai pembenaran saya. Betapa aku bersyukur sekarang aku ada di dalam Engkau Tuhan. Ini kasih karunia yang besar dalam hidupku. Karena tidak semua orang bisa ada dalam Yesus. Karena Engkau sendiri yang mengatakan seseorang tidak mungkin datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Aku bersyukur Tuhan, aku ada di dalam Engkau. Amin. Semua dosaku sudah diampuni dan hari ini aku hidup sebagai orang yang benar di hadapan-Mu. Dan oleh bilur-bilur-Mu aku disembuhkan. 1 Petrus. Tuhan, aku bersyukur Engkau naik ke surga. Bukan membawa darah binatang. Membawa darah-Mu sendiri Tuhan. Menguduskan surga. Sehingga hari ini tidak lagi ada pendakwa yang berdiri di hadapan mendakwa saya siang dan malam. Tetapi hari ini saya punya pembela di surga. Saya punya imam besar. Saya punya pengantara kepada Bapa. Dan Engkau tidak meninggalkan aku sebagai yatim piatu. Engkau memberikan Roh Kudus di dalam aku. Roh Kudus ada di dalamku Tuhan. Aku bersyukur di mana ada Roh Kudus, di situ terjadi kemerdekaan. Aku dimerdekakan dari virus, kuman, penyakit, dosa, kebiasaan buruk, dari semua yang jahat. Roh Kudus ada dalam saya. Dan aku percaya Tuhan, aku akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain sehingga akhirnya aku menjadi sama seperti Yesus. Aku bersyukur ada Roh Kudus. Roh Kudus menghibur aku, menolong aku, mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan apa yang Kau katakan dan menginsafkan aku akan kebenaran. Engkau adalah gembalaku Tuhan. Amin. Ini berbicara Engkau adalah kekuatanku Tuhan. Engkau adalah gembalaku. Aku adalah dombamu. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mazmur 23. Membimbing aku ke air yang tenang. Menyegarkan jiwaku. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku gak pernah takut bahaya Tuhan. Karena Engkau gembalaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Dunia boleh gelap. Tapi di rumahku. Di pelayananku tetap ada berkat. Tetap ada makanan. Amin. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak Tuhan. Aku bersyukur. Aku adalah anak kesayangan-Mu Tuhan. Amin. Aku pendeta kesayangan-Mu Tuhan. Pialaku penuh melimpah. Pialaku penuh melimpah. Tuhan, kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Karena Engkau gembalaku. Selalu Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Mazmur 91. Aku adalah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku ada di Maon, safety place.
Sungguh engkau adalah Allah yang melepaskan aku dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 1000 orang berlari di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, semua tidak akan pernah menimpa aku. Amin. Aku hanya menonton. Malapetaka tidak akan pernah mendekat kepadaku. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Seisi rumahku terpelihara sempurna. Karena engkau memerintahkan malaikat-malaikat menjaga aku di segala jalanku. Semua tentang Tuhan, semua tentang apa yang dia lakukan. Amin. Dengan umur panjang engkau kenyangkan aku. Dan engkau senantiasa memberikan keselamatan yang daripadamu. Semua tentang Tuhan, semua tentang apa yang sudah dia lakukan. Kekudusannya, kekuatan. Dan saya selalu berperkara dengan firman-firman Tuhan. Dengan janji-janji Tuhan. Setelah itu saya baru berdoa buat gereja. Tuhan, aku bersyukur engkau telah memilih Bethesda Church. Menjadi salah satu panitia tugas penyelenggaraan kasih karunia untuk bangsa ini Tuhan. Saya berdoa untuk semua pengerja, semua termasuk untuk jemaat, untuk saudara. Saudara yang pernah datang, yang pernah kasih tahu, yang sakit, yang ada masalah, saya doain. Kemudian saya mulai berdoa untuk keluarga saya setelah itu. Saya selalu berperkara dengan janji Tuhan. Tuhan, aku bersyukur engkau telah membenarkan aku di hadapanmu. Aku percaya Tuhan. Janji firman-Mu mengatakan, anak cucu orang benar. Amin. Saya tidak berdoa untuk anak saya dengan kekuatan saya, tapi saya berdoa dengan janji Tuhan. Anak cucu orang benar akan menjadi murid Tuhan. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Artinya apa? Mereka pasti sukses. Mereka pasti diberkati. Amin. Selalu ingatin janji Tuhan, berperkara dengan janjinya. Ingatkanlah janji-janjiku, marilah kita berperkara. Setelah itu baru saya berdoa untuk diri saya sendiri. Hanya satu yang saya minta. Seperti yang saya sampaikan sama saudara. Apa yang selalu mau minta, itu yang saya minta. Tuhan, kasih saya hearing heart. Shema, hati untuk mendengar. Amin. Karena itu keuntungannya melebihi apapun. Amin. Satu aja saya minta. Shema, umur panjang, kekayaan, kemuliaan, kebahagiaan, dan jalan saya damai sejahtera semata-mata. Amin. Setiap hari ingat waktu kamu berdoa, datang sama Tuhan. Jangan lihat kepada dirimu sendiri. Jangan lihat kekuatanmu. Datang mengenal kekuatan, tapi datang semuanya mengandalkan apa yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Engkau adalah kekudusanku. Amin. Engkau adalah kekuatanku. Tuhan, kalau aku boleh ada sebagaimana aku ada Tuhan. Selama 2-3 tahun orang rontok berantakan, tapi aku bisa tetap berdiri. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Semua tentang Tuhan, semua tentang Tuhan. Amin. Dan selalu ingatin janji Tuhan. Selalu berperkara dengan janji Tuhan. Dan saya percaya doa-doamu didengar di surga. Amin. Sudah belajar sesuatu hari ini? Amin. Berdoa memiliki mental perjanjian baru. Jangan memiliki mental perjanjian lama. Kenapa engkau memalingkan wajahmu Tuhan? Aku berteriak minta tolong, tapi engkau ada. No. Datang. Confidence. Rasa percaya diri. Karena apa yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Kekudusan dia, kekudusanmu. Datang, miliki keberanian, menghampiri takhta. Tahtanya bukan takhta penghukuman. Tahtanya, takhta kasih karunia. Semakin kamu datang, semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati. Amin. Dan selalu mengandalkan apa yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Dia kekudusanmu, dia kebenaranmu. Dan ingat, karena saudara di dalam Yesus, ingatkan janjinya dia. Janji Tuhan buat orang di dalam Yesus bukan ya dan tidak. Hanya ada satu opsi. Hanya ada ya. Semua janjinya akan digenapi dalam hidupmu. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami ada di dalam Yesus Kristus. Tangan kami yang terangkat seperti korban persembahan di waktu petang. Kami tahu Tuhan, Engkau mempersembahkan tubuhmu di atas kayu salib. Menyucikan, menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Tangan kami yang kami angkat ketika kami berdoa, itu adalah tangan yang suci, tangan yang kudus. Tanpa marah, tanpa keraguan-raguan. Usia marah, karena dia lupa. Tuhan adalah kekuatan dia. Dia datang kepada Tuhan dengan kekuatan dia. Padahal selama ini Tuhan menolong dia. Membuat segala sesuatunya berhasil. Melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Itu sebabnya hari ini kami tidak mau datang dengan mengandalkan kekuatan kami.
Tapi kami mau datang kepadamu Tuhan. Mengandalkan apa yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Selama 2-3 tahun ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih karunia kebaikan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan yang memelihara kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Janji-janjimu buat kami adalah ya dan amin. Bukan ya dan tidak. Hanya ada satu opsi. Ya, buat semua orang yang ada dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kami datang kepadamu mengandalkan apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib. Karena kami tahu semua janjimu adalah ya. Itu sebabnya kami datang. Kami mengingatkan janji-janjimu berperkara dengan janji-janjimu. Janjimu adalah ya buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami mengerti. Berdoa bukan dengan mental perjanjian lama, tapi mental perjanjian baru. Datang ke hadapan-Mu, mengandalkan segala sesuatu yang sudah anak-Mu kerjakan di atas kayu salib. Dan kami percaya doa kami akan naik sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan diperintahkan datang dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Yesus.